Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang dan bahagia sekali di kesempatan kali ini kembali Abu Azam dapat menyapa teman-teman semuanya. Semoga kesehatan, keselamatan dan barokah senantiasa menyertai teman-teman semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat seiring salam senantiasa kita sanjungkan kepada sang qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mengutip tema dengan kutipan konsekuensi cinta, lawazimul mahabbah. Bicara masalah cinta, tentunya semua orang pernah merasakannya ya. Saya, Anda, dan semuanya pasti pernah merasakan cinta. Namun, perlu kita ketahui, apapun cinta yang kita rasakan, apapun cinta yang kita tuju, tentunya ada konsekuensi. Ada catatannya, ada tujuannya, dan juga ada dampaknya. Dan sebaik-baik dari konsekuensi cinta adalah yang mendapatkan keridoan serta menjadi sebuah titik cinta yang muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang hakiki, cinta yang sejati, cinta yang dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan, yang muaranya cinta ini dapat mengantarkan kita kepada pribadi yang soleh dan solihah, menuju cinta yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapatkan lindungan, kasih sayang, dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, kita akan coba mengurai apa itu konsekuensi cinta. Mencintai sesuatu tentu memiliki konsekuensi tertentu. Intinya adalah menyesuaikan diri dengan sang kekasih. Seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Subhanallah ya. Jadi teman-teman pasti sudah hafal dan sangat tidak asing dengan kutipan ayat ini ya. Terdapat di dalam Al-Quran yang sering kita baca, dan barangkali mungkin di antara teman-teman sudah ada yang menghafalnya ya. Baik, sekali lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kebahagiaan buat kita semuanya ketika cinta ini senantiasa dibingkai dengan ketakwaan, cinta yang dipupuk dengan keimanan, cinta kita hanya kepada Allah, dan cinta kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat di dalam surat At-Takwir ya, ayat 29. Oke, mencintai siapa yang dicintainya. Nah, kalau kita mencintai kekasih, tentu mesti mencintai siapa saja yang dicintainya. Siapa yang dicintai Allah? Tentunya banyak sekali ya kategori yang akan saya uraikan di bawah ini. Yang dicintai oleh Allah adalah muhsinin, kemudian tawabin, mutatahhirin, muttaqin, mutawakilin, muksitin, kemudian yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang rapi. Subhanallah ya. Jadi semoga kita termasuk kategori yang diuraikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada muhsinin,
ada tawabin, ada mutatahhirin, dan juga yang lainnya ya. Kemudian membenci mereka. Kalau membenci orang-orang yang telah disebutkan itu berarti dia membenci Allah. Cintanya kepada Allah itu palsu, atau mencurigai 7 orang yang dicintai Allah itu berarti mencurigai Allah, atau menuduh dengan tuduhan keji. Masya Allah ya, nauzubillahi min dzalik. Tentunya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga ya dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dan apapun yang kita lakukan hendaknya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dicintai penduduk langit. Siapa saja yang dicintai Allah maka akan dicintai oleh penduduk langit. Subhanallah ya. Jadi apabila Allah mencintai hamba maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Jibril memanggil penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan maka cintailah dia, maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian meletakkan baginya penerimaan di bumi. Hadis riwayat Muslim ya. Siapa saja yang dicintai Allah maka akan dicintai oleh penduduk langit. Subhanallah ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk dijaga aktivitas kita sehingga Allah mencintai kita dan penduduk langit pun mencintai kita tentunya. Selain yang disebutkan di dalam Al-Quran, nah ini ada beberapa kategori nih. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kayak lagi tersembunyi ya. Hadis riwayat Muslim. Hamba yang menampakkan nikmat Allah. Kemudian hamba yang mukmin, fakir, muta'afik, tidak meminta-minta, dan ayah dari anak-anaknya, mukmin yang profesional, dan orang yang suka korma. Subhanallah ya, sini ada yang menarik, mukmin yang profesional. Dalam aktivitas kita, tentunya kita senantiasa mengedepankan profesional ya. Selain yang disebutkan di dalam Al-Quran, nah itu ada orang yang hatinya sedih, orang yang gigih dalam berdoa, kemudian orang yang tawadu, orang yang murah hati, pemberani, dan pencemburu. Nah, subhanallah ya. Di sini ada orang yang tawadu, kemudian orang yang murah hati, kemudian orang yang gigih dalam berdoa, orang yang hatinya sedih. Nah, jadi kita jaga hati kita supaya hati kita senantiasa dapat kita tundukkan untuk terjaga ya dalam aktivitas kita, dalam rutinitas kita. Nah, kita semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang kami cintai, yang ada di manapun, semoga kehadiran kami dapat memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Mencintai apa yang dicintainya, lemah lembut dalam segala urusan, bersin, pembelian yang mudah, penjualan yang mudah, keindahan. Nah, innallaha yujibul jamal. Jadi Allah itu rupanya mencintai tentang keindahan. Kemudian lemah lembut dalam segala urusan ya. Jadi di sini tentunya dalam segala aktivitas kita, rutinitas kita, nah itu sudah tertata dengan baik, sudah kita planning dengan baik, sehingga apa yang diuraikan di sini ini menjadi ciri-ciri dari seorang mukmin, seorang yang senantiasa terjaga urusannya dengan rapi, dengan termanage dengan baik. Apapun aktivitas kita, nah itu termanage dengan baik ya, terencana. Mencintai apa yang dicintainya, kebenaran, petunjuk, bilangan ganjil, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, kemudahan dan kebebasan, pandangan yang kuat, akal yang sempurna, toleransi dan keberanian ya. Ini ada kebenaran, petunjuk, bilangan ganjil, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Subhanallah ya. Kita selama ini masuk dalam kategori yang mana nih? Banyak makan, banyak tidur, atau banyak bicara ya. Nah, tentunya dengan petunjuk ini kita harus menyesuaikan ya. Sekarang kita sedikit makan, sedikit tidur, dan juga sedikit bicara. Artinya apa yang kita lakukan ini sekedarnya ya. Artinya ada porsinya, ada batasannya, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah sebaik-baik petunjuk
yang dapat kita jalankan dalam aktivitas kehidupan kita ya. Subhanallah, konsekuensi cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diam dalam 3 keadaan: tilawatil Quran, peperangan, dan mengantar jenazah. Keutamaan berlaku adil terhadap anak-anak sampai ke mencium, mengampuni dosa yang tersembunyi, membaca Al-Quran seperti yang diturunkan. Di aktivitas kita itu harus bermanfaat ya, banyak keutamaannya. Nah, di sini banyak digambarkan kita banyak tilawatil Quran ya. Jadi supaya kehidupan kita tentram, kehidupan kita tenang, kehidupan kita di saat-saat ini terjaga ya. Mestinya kita kuatkan ya, karena kondisi di saat-saat ini memang spiritual harus kita kuatkan ya. Jadi membaca Al-Quran salah satu memberikan ketentraman dalam hati kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan. Nah, karena Allah menurunkan syariat, Allah menurunkan petunjuk, Allah memberikan hidayah kita dengan Al-Quran, tentunya ini suatu keutamaan yang harus kita syukuri di saat-saat ini ya. Masya Allah. Membenci siapa yang dibencinya? Mu'tadin, kafirin, orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, orang yang selalu berkhianat lagi bergelimangan dosa. Kemudian tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat, mufsidin, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, ini tentunya kita juga harus membenci dari sifat-sifat dan golongan-golongan ini ya. Mu'tadin, kafirin, orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, orang yang selalu berkhianat lagi bergelimpangan harta ya. Menyukai mereka. Nah, bagaimana kalau kita menyukai orang-orang yang dibenci Allah, menyanjung mereka? Mungkin mereka adalah seorang artis, olahragawan, ilmuwan. Betapa banyak umat Islam yang terpesona dengan mereka sehingga meniru-niru gaya mereka. Ya, sesuai dengan di dalam hadis ya, siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi suri tauladan, kemudian kebenaran. Nah, ini menjadi tolok ukur ya. Boleh kita mencintai sesuatu, namun kita lihat ya dari track recordnya. Jadi kondisinya baik, kemudian memberikan suri tauladan, kemudian memberikan manfaat. Nah, itu boleh kita sukai tentunya ya. Nah, boleh kita idolakan, boleh kita fans, apalagi di era terbuka seperti ini ya. Kemudian masih ada yang lainnya ya. Jadi konsekuensi dari cinta yang Allah berikan kepada kita tentunya banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita boleh mencintai sesuatu asalkan kita harus tahu dengan detail posisi. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Iya, jadi membenci apa yang dibencinya. Konsekuensi cinta kita kepada Allah yang keempat adalah membenci apa yang dibenci Allah. Semua keburukan dibenci oleh Allah, bahkan diharamkannya ya. Rasulullah SAW datang untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk itu adalah daging babi, riba, dan semua makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah memberikan syariat, nah itu untuk ditaati ya, untuk dijalankan, sehingga kita tentunya menjadi orang yang selamat. Allah mengharamkan sesuatu, tentunya di situ juga ada konsekuensi, ada hal-hal yang harus kita tahu. Nah itu di situ menjadi pertaruhan kita ya, di zaman yang seperti ini kita memang harus selektif. Kita harus teliti, kita juga harus prioritas. Nah, kita juga harus menjaga nilai-nilai syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun tentunya syarat manfaat yang apabila kita dapat melaksanakannya maka tentunya menjadikan kemanfaatan dan juga keselamatan buat kita semuanya. Menghiasi yang buruk, tazyin. Nah, setan selalu menghiasi amal-amal buruk yang dibenci Allah sehingga nampak elok. Nah, kita harus hati-hati ya. Maka dalam aktivitas kita harus senantiasa berdoa dan juga memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, umat Islam ditipu oleh berbagai ulah setan yang menjadikan sesuatu yang seharusnya dibenci menjadi yang dicinta. Jangan terbolak-balik ya. Jadi syariat kita, tuntunan kita, petunjuk kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan sekedar tontonan. Hati-hati sekali di zaman yang seperti ini, kadangkala tontonan belum bisa menjadi sebuah ukuran, menjadi tuntunan ya. Kita harus selektif, iman dan takwa kita harus kita tanamkan supaya kita tidak mudah goyah di zaman yang serba penuh dengan kepelikan, kerumitan, dan juga dibutuhkan ketakwaan yang luar biasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan kita. Dengan keimanan, keikhlasan, kesabaran, nah ini akan mengantarkan kita setidaknya bisa bertahan di era zaman yang serba penuh dengan tantangan nyata di saat-saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta vlog kami di kanal TV Azam TV Puja Kusuma, semoga Allah senantiasa melindungi kita ya dari tipu daya setan yang akan terus mengganggu, merayu, dan juga menyesatkan kita. Nah, tentunya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan suri tauladan yang terbaik dari Rasulullah SAW. Nah, supaya kita dalam kehidupan ini senantiasa berjalan pada koridor yang tepat, pada koridor petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menjadi tantangan kita, menjadi hambatan kita, dapat kita hadapi dengan penuh kesabaran, tawakal pada Allah, dan senantiasa tentunya mendapatkan rahmat dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya ikhlaskan diri dengan hati yang bersih. Apapun yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama yang baik dengan yang buruk, meskipun yang buruk itu sudah merajalela dan dikagumi banyak orang. Nah, ini harus kita ingat ya. Tidaklah sama yang baik dengan yang buruk, meskipun yang buruk itu sudah merajalela dan dikagumi banyak orang ya. Sesuai dengan hadis, sesuatu yang sedikit tapi mencukupi adalah lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi melalaikan. Hadis riwayat Ahmad ya. Cukuplah kita dengan hal yang dicintai Allah agar kita mendapatkan kesuksesan. Bicara masalah kesuksesan, ini menjadi sebuah cita-cita yang besar. Siapapun di antara kita pasti menginginkan yang namanya kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya diukur dengan materi, dengan kekayaan, dengan jabatan, dan dengan posisi kita hidup mewah, hidup yang bergelimangan dengan harta. Namun kesuksesan yang sejati adalah tempat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Firdausil A'la. Jadi itu tujuan kita yang hakiki tentunya ya. Al-wala wal baro. Jika sudah memenuhi konsekuensi cinta kita kepada Allah, maka kita telah memenuhi tuntunan La ilaha illallah, yakni al-wala wal baro. Dengan kita mencintai siapa dan apa yang dicintai Allah, berarti kita telah berwala ya, loyal kepada Allah. Dengan kita membenci siapa dan apa yang dibenci Allah, kita pun telah baro, berlepas diri dari selain Allah. Iman pun menjadi bersih dari segala kotoran-kotoran yang dapat merusaknya. Subhanallah ya. La haula wala quwata illa billah. Kita harus senantiasa mengagungkan ya kalimat-kalimat thayyibah, harus banyak disertai dengan doa, zikir, dan juga keimanan kita harus kita pupuk. Sekali lagi ya teman-teman, di zaman yang sudah sangat berubah, tantangan yang juga tidak mudah, kita tentunya dibutuhkan sebuah keimanan, ketakwaan yang luar biasa. Sungguh jalan ini memang tidak mudah, namun Allah telah memberikan konsekuensi ya. Konsekuensi kita, cinta kita kepada Allah, cinta yang hakiki, cinta yang abadi, dan cintanya Allah akan senantiasa mengiringi aktivitas kita, kesuksesan kita, dan juga pertanggungjawaban kita kelak di akhirat ya. Karena kita bicara hidup tidak hanya di dunia. Tentunya akhirat adalah yang suatu mesti kedepannya masa depan panjang akan kita temui di sana ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kutipan kami bermanfaat ya. Jadi sama-sama kita mendoakan yang terbaik
untuk kesehatan, keselamatan, dan barokah meliputi aktivitas kita, dan semoga Allah segera mencabut ujian wabah COVID-19 yang melanda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan siapapun teman-teman yang ada saat ini di belahan dunia manapun. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat tegar, sabar, tawakal dalam menghadapi ujian yang sedang melanda kita semuanya ya. Semoga kehadiran kami sekali lagi memberikan kemanfaatan buat teman-teman semuanya. Kita saling mendoakan yang terbaik tentunya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini senantiasa kita agungkan ya. Kita berharap kepada Allah kita selamat di dunia dan juga di akhirat ya. Karena akhirat adalah sebaik-baik tempat kembali kita, maka keyakinan ini kita teguhkan kembali, kita tata hidup ini, jangan sampai iman ini tergoyahkan ya. Karena ada yang sangat mahal dalam kehidupan ini adalah iman ya. Iman adalah barometer kita sebagai seorang muslim. Iman harus dijaga selain imun ya. Jadi iman kita memang harus dikuatkan, jangan sampai tergoyahkan, jangan sampai lepas, karena iman ini yang akan menyelamatkan kita nanti sampai akhir hayat kita ya. Siapapun teman-teman, semoga keimanan kita dan juga imunitas kita terjaga semuanya. Demikian, wal afu minkum, sampai jumpa lagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.